Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kemuliaan dan kebesaran-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Kami merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami sepanjang satu malam ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan penuh kesehatan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita hidup kami, penuntun bagi jalan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan ampunilah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan pagi ini diambil dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini berbicara tentang pemulihan Allah atas umatnya. Bangsa Israel di pembuangan Babel sudah sama dengan tulang-tulang kering yang dikubur. Mereka tidak mungkin hidup dan bangkit lagi oleh kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak berdaya lagi. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Kehebatan bangsa itu dahulu sebagai bangsa adalah bangsa yang paling disegani dan dihormati di seluruh dunia, terutama pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi mereka sekarang benar-benar tak berdaya dan tanpa harapan dan masa depan. Mereka hanya menunggu kemusnahan saja. Mengapa bangsa itu bisa jatuh ke kondisi yang sangat mengerikan dan sangat menyedihkan itu? Itu adalah karena dosa-dosa dan banyaknya pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan. Dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka tidak tanggung-tanggung, yang selalu menyakiti dan melukai hati Tuhan, mendatangkan kemurkaan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka dikalahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan membiarkan mereka jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Saudara yang kekasih, Tuhan adalah menjanjikan, Tuhan sudah menjanjikan bangsa itu bangsa yang hebat. Tuhan sudah menjadikan bangsa itu bangsa yang hebat, yang berjaya, yang kaya. Tetapi justru kehebatan itu mereka pakai, mereka gunakan untuk melawan Tuhan. Bukan untuk berterima kasih, mengucap syukur, bukan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan, tetapi
kehebatannya itu digunakan mereka untuk melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Akibat dosa dan kejahatan bangsa itu, hidup mereka sengsara di pembuangan. Hidup mereka di pembuangan menyedihkan. Keadaan mereka digambarkan sebagai tulang-tulang kering. Apakah yang diharapkan dari tulang-tulang kering? Tidak ada lagi. Kucing pun tidak mau lagi memakannya. Tidak ada lagi harapan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kondisi tanpa harapan itulah Tuhan memanggil Nabi Yeskiel dan memberitakan berita kesukaan bagi Yerusalem, bagi Israel yang berputus asa. Allah memberi Yeskiel kuasa Roh Tuhan. Allah memberi dia sebuah penglihatan untuk dinubuatkan kepada tulang-tulang kering tersebut. Dan karena nubuatan itu terjadilah hal yang luar biasa. Terjadilah pemulihan Israel. Ketika tulang-tulang itu mau menerima firman Tuhan, maka napas kehidupan memasukinya dan tulang-tulang itu kembali dibungkus oleh daging dan hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini menjadi berita yang menggembirakan bagi umat Tuhan. Nats ini benar-benar menjadi berita sukacita bagi kita umat Tuhan. Ketika kita mengalami kondisi pahit dan menyakitkan seperti tulang-tulang kering, Tuhan akan datang memulihkan kita. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya terpuruk, terhina, atau terbuang seperti tulang-tulang kering itu. Tetapi Tuhan mau kita menjadi umat yang hidup, memiliki semangat hidup yang bertenaga dan berkreasi. Karena itu, biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Allah, dituntun Roh Kudus, dikendalikan Roh Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan dan membuat hidup kita benar. Dengan Roh Tuhan kita memperoleh kekuatan dan semangat. Roh Tuhan adalah pemberi kekuatan, mengobarkan semangat spirit kita, membawa kita ke jalan hidup yang benar, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Roh Tuhan sudah membimbing kita ke jalan yang benar. Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Dalam ayat 21 Allah berkata, "Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka, yaitu kota Yerusalem." Tuhan memperbaharui kehidupan umatnya. Tuhan akan menyatukan umatnya dan mengampuni
dosa-dosa mereka. Tuhan membuat bangsa itu menjadi umatnya, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Bangsa itu akan hidup menurut firman Tuhan, menurut hukum Tuhan, menurut perintah Tuhan dan peraturan-peraturannya. Mereka akan tinggal di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, yaitu kota Yerusalem. Tuhan mengadakan perjanjian damai dengan umatnya. Jika Tuhan mengulurkan tangannya, maka semua yang rusak pasti diperbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Semuanya bisa dan semuanya mungkin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah zaman baru akan datang bagi mereka yang bertobat dan menerima Allah sebagai Tuhan penyelamat. Itulah sebabnya dengan kata-kata yang sangat menyentuh, Yeskiel berbicara tentang pemulihan, pengudusan, dan kedamaian Israel. Dengan perjanjian damai itu, tangan Tuhan akan bekerja untuk memulihkan umatnya. Tanah pusaka yang dianugerahkan Allah kepada umatnya atau kepada bangsa Israel itu akan tetap untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Itu tempat mereka sampai selama-lamanya, dan akan tetap menjadi tempat bait suci sebagai tanda kehadiran Allah untuk memberkati umatnya. Tuhan tetap setia pada janjinya walaupun telah dilanggar oleh umatnya itu sendiri. Tuhan adalah pemurah dan pengasih. Tuhan tetap bersedia menjadi Allah umatnya. Bahkan Tuhan Allah kembali mengangkat seorang pemimpin kepada mereka, kepada umatnya, untuk menggembalakan umatnya agar tidak tersesat, untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Penggenapan janji itu, Allah ini membuat kita orang percaya semakin taat kepada Tuhan. Perjanjian yang dibuat Allah saat ini, kita merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang dapat memulihkan kita dari semua pergumulan kita, dari semua virus-virus yang menyakiti kita, terutama dalam virus corona atau pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini di tengah-tengah dunia ini. Hanya Tuhan yang dapat memberi kita kehidupan dan keselamatan, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang dapat memulihkan kita dari penderitaan kita, dari kepahitan yang kita alami. Karena itu, saudara kekasih dalam nama Kristus, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menaati firman Tuhan, semakin melakukan firman-Nya. Tulang-tulang kering
yang tidak ada harapan hidup kembali, ternyata bisa hidup kembali. Karena apa? Karena mereka mau menerima firman Tuhan, sehingga napas kehidupan Tuhan kembali menghidupkan umatnya. Hanya di tangan Tuhanlah keselamatan kita dan jaminan hidup kita. Karena itu, mari kita setia hidup di dalam kekudusan Tuhan, di dalam kasih kebenaran Tuhan, dan mari kita mengaku dosa-dosa kita, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan kita diberikan keselamatan, dan kita memperoleh hidup yang dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan pemurah dan pengasih. Dia mau mengampuni dosa kita, seberapa besar itu, seberapa berat pun itu, Tuhan mau mengampuni. Asal kita mau datang mengampuni, memohon pengampunan, mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan dipulihkan. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita jangan takut menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan karena dosa, tetapi karena dosa itulah maka kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dan penghapusan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Engkau memulihkan keadaan bangsa Israel. Hidup mereka sudah hancur, digambarkan sebagai tulang-tulang kering yang tidak ada lagi harapan hidup. Tetapi karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan memulihkan keadaan mereka sehingga bangsa itu bisa bangkit kembali karena kasih Tuhan. Ya Tuhan, ajari ya kami dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengalami saat-saat kepahitan, penderitaan, tekanan hidup. Tetapi Tuhan memanggil kami agar kami datang berseru kepada Tuhan, agar tangan Tuhan bekerja untuk memulihkan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami jangan pernah berputus asa, tapi biarlah kami semakin kuat dalam pengharapan menghadapi segala cobaan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya berikan kekuatan, kesehatan, dan hati yang terang, pikiran yang sehat, agar kami mampu melakukan pekerjaan kami pada hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan, jauhkan segala mara bahaya, lindungi kami dari semua kejahatan-kejahatan, dari semua mara bahaya. Berkatilah apa yang kami kerjakan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita. Seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka beraktivitas pada hari ini, Engkaulah yang menjaga dan melindungi, Engkau yang memberkati. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dalam kerendahan hati melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami menjadi saluran berkat dan firman. Amin.